Gubernur Papua nonaktif, Lukas NMB masuk ke ruang pengadilan tanpa alas kaki dan mengeluh sakit pada sidang perdananya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Meski demikian, majelis hakim memutuskan tetap melanjutkan sidang pembacaan surat dakwaan kasus dugaan suap dan gratifikasi tersebut. Pantauan di lokasi, Lukas masuk ruang persidangan dengan didampingi beberapa petugas. Lukas tampak mengenakan kaos lengan pendek abu-abu dan celana panjang hitam. Dia tampak tidak menggunakan alas kaki saat berjalan masuk ruang sidang. Saat duduk, ada sandal yang telah disediakan di samping kaki Lukas. Lukas mengaku sakit saat ditanya oleh majelis hakim. Hakim lalu meminta pihak jaksa penuntut umum KPK untuk menunjukkan surat keterangan dokter yang menyatakan Lukas siap menghadapi persidangan. Berdasarkan surat keterangan dokter rutan KPK, majelis meyakini Lukas dalam keadaan sehat dan dapat menjalani persidangan. Kendati demikian, tim kuasa hukum terus mengajukan keberatan. Majelis hakim menyebut akan mencatat keberatan pihak Lukas dan sidang tetap dilanjutkan. JPU KPK pun mulai membacakan surat dakwaan Lukas. Di tengah-tengah itu, Lukas menyampaikan keberatan. Tidak benar, tidak benar. Dari mana saya terima? Tidak benar, kata Lukas. Majelis hakim lalu bertanya apakah Lukas sudah minum obat. Karena dalam keterangan dokter rutan KPK, Lukas tidak mau minum obat pagi. Tim kuasa hukum Lukas menjawab kliennya memang belum minum obat pagi. Ini masalah sakit kan susah, Pak. Kalau kita sakit tidak minum obat tentunya kan ada dampak. Jadi saudara harus disiplin, kata hakim ketua. Bapak tipu-tipu ini. Tidak benar, sela Lukas. Hakim ketua menyatakan pihaknya telah beritikat baik pada persidangan yang lalu dengan mengabulkan permohonan Lukas untuk sidang secara offline. Saya sudah ingatkan, di sini wadah saudara untuk pembelaan diri loh. Saudara bisa membela diri di ruang persidangan ini. Bukan di luar persidangan. Itu kesempatan saudara. Dengarkan dulu dakwaan yang dibacakan, setelah itu saudara punya kesempatan untuk apakah membenarkan dakwaan atau menolak, kata hakim ketua. Hakim ketua pun meminta Lukas untuk sabar. Kemudian meminta JPU KPK untuk melanjutkan pembacaan surat dakwaan. Menurut keterangan pers KPK, Lukas didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai total 45,8 miliar rupiah. Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Laka selaku salah satu penyuap Lukas telah divonis 5 tahun penjara, denda 250 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Suap itu disinyalir berkaitan dengan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemprov Papua. Lembaga anti rasuah juga menjerat Lukas dengan pasal tindak pidana pencucian uang.